Ya, teman-teman, hari ini tanggal 11 bulan 11 di pagi hari. Ini adalah bagian ke-12 berarti ya. Bagian ke-12, mohon maaf teman-teman ya. Apabila sampai pagi hari pas mau buka market belum semuanya saya bahas. Kenapa? Mohon maaf ya, karena apa? Karena keterbatasan waktu, teman-teman ya. Saya juga mungkin ada keperluan lain, jadi mohon maaf aja teman-teman ya apabila ada sesuatu hal yang belum bisa disampaikan kepada teman-teman. Tetapi teman-teman, intinya kita akan kembali lagi ke hukum alamnya bahwa beli saham itu di bawah bukan di atas. Jangan sampai teman-teman beli di atas, jual di atas kembali, atau beli di atas, jual di bawah ya. Kita harus kembalikan kepada hukum dasarnya. Boleh teman-teman beli di atas, cuma teman juga harus punya strateginya. Bagaimana apabila turun ke bawah harus bagaimana, apabila dia naik ke atas harus bagaimana ya. Mungkin teman-teman nanti biar lebih tenang, lebih baik beli di bawah. Kenapa kalau dibeli di bawah? Andaikan dia turun lagi, oh saya juga masih beli di bawah. Andaikan masih turun, masih bisa ada kesempatan di bawah. Artinya teman-teman masih beli di bawah. Makanya kita akan rumuskan untuk garis 3 atas, tengah, sama bawah. Itu mungkin menjadi patokan teman-teman, saya lagi murah atau lagi mahal atau lagi tengah-tengah untuk pembelian saham. Baik, bukan ajakan menjual dan membeli, apalagi untuk mempengaruhi. Aneh adalah analisis kita sama-sama. Di sini kita bareng-bareng. Apabila ada yang harus dibicarakan, silahkan di kolom komentar. Saya tidak pernah menutup kolom komentar, teman-teman ya. Kecuali bagi orang-orang atau yang berkomentar mengajak kepada link kemanapun. Karena saya tidak pernah memberikan link apapun teman-teman di kolom komentar. Malahan saya tidak pernah membalas komentar, hanya melalui video saja untuk balas komentar. Saya hanya mandai dengan kata tanda love merah ya, berarti itu sudah saya baca dan akan saya ulas gitu ya. Adapun yang belum diulas sebenarnya sudah saya baca, cuman belum waktunya. Karena apa? Saya perlu membutuhkan data dulu ya, biar nanti pasti saya baik buat teman lebih enak dan lebih mudah dipahami. Baik teman-teman, terima kasih juga yang telah mendoakan saya. Terima kasih telah memberikan thank you super juga, terima kasih. Semuanya terima kasih, semoga dikembalikan kepada teman-teman lagi dan dikalikan 10 kali lipat. Baik, ini ada pertanyaan, kira-kira masuk ini di saham apa ya? Masuk bisa naik enggak? Kira-kira kalau masuk bisa naik enggak? Oh gitu mungkin ya. Baik teman-teman, pertanyaan itu yang keduanya ya. Ini ayat pertamanya, pertanyaannya adalah naik terus kenapa gitu kan ya. Mungkin kalau naik terus ya ada pembelian gitu kan, kalau turun terus berarti ada penjualan gitu kan. Intinya seperti itu teman-teman. Nih untuk Lopi kan ini posisinya dia di bawah, betul, bagus juga dipantau di bawah nih Lopi. Lopi ini akselerasi ya, bukan? Coba cek dulu deh nanti ya. Dia kan sama ya ISG nyatunya. Lopi kemarin waktu di bawahnya di angka 17 perak. Nah sekarang lagi di harga tengahnya untuk 1 tahun, artinya sekarang lagi barang murah. Maaf ya, maaf tadi itu salah. Tadi posisinya di bawah banget, artinya di bawah 17 perak, artinya dia lagi posisi murah banget. Sekarang lagi di harga murahnya, jadi nggak murah banget tapi murahnya gitu ya. Nah untuk selita tahunan ini kan baru IPO tahun 2023 ya, sekarang lagi menuju ke atas. Nah bagus teman-teman, ini dalam posisi ke atas, tapi ada tapinya, lihat bandar lokal yang ngejual, artinya ada mungkin teman-teman kita ataupun yang lainnya atau di luar daripada bandar Lopi ini untuk memaaf harga ya, untuk memakan sebelah kanan, dan pancingan daripada bandar lokal untuk dimakannya sangat keren ya. Dia memicu kenaikan sebentar, langsung dihajar sebelah kanan, akhirnya teman-teman kita lah yang banyak yang ngambil. Nggak apa-apa teman-teman ya, kalau emang naik niatnya bandar pengen diizinin untuk ke atas ya pasti diizinin gitu ya. Nah di sini untuk Lopi itu teman-teman perhatikan dari bandar porennya. Poren terlalu ngambil, cuman belum ngebuang terlalu signifikan, hanya beberapa kali saja, 1 2 kali. Tapi dia tidak ngambilnya tidak instan ya, hanya sesekali aja ngambil kayak retail. Ini posisi kayak retail teman-teman. Jadi si bandar lokal, maaf, si poren itu ngambil seperti retail gitu ya, ngambil istilahnya tunggu nanti mau dijualnya di harga tinggi, mungkin seperti itu ya. Tanda-tanda kenaikan sudah ada di gap ya teman, dia sayangnya meninggalkan gap juga.
ini pertanda tidak baik secara TA. Cuman untuk kenaikannya bagus, teman. Dia memaksakan diri untuk naik dengan cara memakan barang-barang bandar. Di sini mungkin terdeteksi si bandar si SA, si MG, si XC ya. Maaf, SA, si MG, ini XC udah keluar tapi Excel masuk, EP, AO bagus, TPNPD juga bagus. Nah, jadi yang makannya adalah broker-broker bagus, teman-teman. Kita perhatikan dari mulai tanggal 6 tadi ya. Nah, jadi yang ngebuang itu SG, MG sama teman-teman kita sudah mulai ngebuang, tapi yang mengambil ada PD, XL sama EP sama AO. Nah, kalau AO cenderung dia biasanya milik bandar ataupun PD sebagian ada bandar. Nah, mudah-mudahan si XL ini juga ada bagian pada bandar ya. Di Smart Money sudah mulai masuk di sini teman-teman ya. 2 hari kemarin, 1 hari kemarin hijau artinya masuk dia. Cuman bandar lokalnya lagi ngebuang. Cuman kalau bandar lokalnya mengizinkan untuk naik ya bisa naik aja teman-teman ya. Target saya itu ke angka 47 ya. Nah, posisinya lagi murah sekarang teman-teman ya. Jadi untuk Teguh 17 perak itu sangat murah. Ini sebentar ya. Nih Lopi itu betul ya, dia posisinya papan akselerasi ya. Nah, kalau bagaimana menangkapi seperti ini, kalau teman-teman masih percaya dengan harga masih murah ya silahkan teman-teman untuk masuk gitu. Cuman kemarin kan harga termurahnya sudah terlewati, mungkin nanti akan cenderung dia akan kembali lagi harga untuk menutup kembali gapnya ya secara TA. Tetapi apabila masih dalam kondisi uptrend seperti ini, biarkan saja teman-teman, jangan perhatikan ininya, tapi biarkan dia naik aja ke atas dulu untuk bisa melewati target kenaikan di 25 nya, nanti 29, tapi target utamanya ada di angka 46 ya. Ini sudah saya tulis tanggal berapa nih, tanggal 20 bulan 10 sama tanggal 10 bulan sama target keduanya, jadi digabungkan ya untuk targetnya waktu itu ya. Nah, bagaimana sekarang ya, karena sekarang lagi bandar lokal lagi ngebuang, terus teman-teman kita yang ambil artinya diizinkan sama bandar lokalnya untuk di up ya. Cuman seperti ingat, hati-hati, mereka lagi jualan dimakan sama bandar, dimakan sama retail ataupun dari bandar lain. Nah, kalau selama ini masih uptrend, teman biarkan aja dia uptrend. Kalau teman-teman punya di harga bawah, santai saja selama belum ada pembuangan secara signifikan daripada bandar poren ya. Ini bandar poren kan ngambil nih. Nah, mudah-mudahan si bandar poren terus ngambil membantu lah. Ya, walaupun ini seperti retail, cuman ngebantu juga gitu kan. Mungkin untuk nahan ataupun untuk makan barang ya. Jadi untuk Lopi itu sementara ini lagi dijual sama bandar lokal tapi diizinkan untuk naik. Jadi yang ngambil ada teman-teman kita, hanya hati-hati aja. Mungkin penurunnya pasti ada karena sudah meninggalkan gap. Kalau secara sekarang ikutin aja teman-teman, kalau yang punya di harga bawah ikutin aja, jangan sampai teman-teman wah ada gap nih, jangan, karena lagi masa uptrend teman-teman, biarin aja. Kalaupun diambilkan emang strateginya seperti ini. Ini kenaikannya sudah berapa persen? 46, masih panjang teman-teman, sekitar 70%-an. Nanti kalau ada koreksi mungkin tunggu di 70%, ada koreksi atau tidak, atau 100% ada koreksi atau tidak. Nah, biasanya tanda-tanda koreksi itu di angka 70%, kalau enggak 100%, kalau enggak di bawahnya dikit lah gitu ya. Dia koreksinya biasanya sekitar 30%-an. Nah, mungkin teman-teman bisa perhatikan di situ ya. Ada yang take profit silahkan, ada yang mau ngambil lagi juga silahkan gitu kan. Karena posisi Lopi sekarang lagi murah teman-teman ya. Oke, lanjut. Cuman sayang banget lagi bandar lokalnya bukan yang memaaf harga ya, tapi bandar lokal bagian lain gitu kan yang memaaf harganya. Lanjut, ada VMII gitu ya. VMI juga ditanyakan kok naik terus gitu ya. Naik terus. Seperti inilah teman-teman kalau kita posisikan di sini. Kalau tadi kan masih murah, sekarang posisinya di mana dulu teman-teman ya. Dia posisinya ya, nah ini teman-teman sudah mahal. Nah, kalau Lopi murah, kalau VMII mahal. Jadi masing-masing emiten punya, walaupun naik teman-teman perhatikan dia posisinya di mana ya. Untuk VMII ini posisinya udah over, artinya udah kelebihan muatan gitu kan. Makanya hati-hatilah emiten yang sudah mencapai garis atasnya. Kenapa dia kecenderungan untuk koreksi? Tapi secara 3 tahun masih ada sedikit lagi ke harga 615 atau ke harga pucuknya di 581 untuk 3 tahunan. Coba lihat untuk 5 tahunan. Nah, ini juga sedikit lagi menyentuh. Jadi teman-teman kalau ngambil sekarang jangan. Kenapa sih ngasih sedikit lagi? Sayang banget teman-teman, cuma tinggal sedikit lagi. Lebih baik teman-teman ngambil nanti di area bawah di angka 129, kalau enggak tengah-tengah lah 180-an. Kenapa? Karena kecenderungan naiknya ada. Ini tahun berapa ini? Tahun 2021 diangkat
Ini tahun 2023 diangkat. Ini tahun 2023 juga ada 2 kali ya. Mudah-mudahan yang kedua kalinya. Tunggu aja koreksinya teman-teman. Siapa tahu si Banner Foreign ini atau si lokal ini yang akan mengapa harga. Jika coba lihat di sini ada si Banner lokal untuk pemaha foreign juga atau harga. Jadi antara Banner Foreign dan Banner lokal cenderung memarkup harga. Cuman targetnya tinggal sedikit lagi teman-teman, hanya ke angka 600-an ataupun ke angka 600 ke angka 586. Ya mudah-mudahan sih ada pucuk baru, cuman hati-hati aja, ini kenaikannya sudah tinggi. Hindari ya. Udah 138 pasti kena UMA. Kalau nggak kena UMA ya disuspend, biasanya seperti itu ya. Suspend 1 hari. Ya kalau dia masih melanjutkan kenaikan ya suspend seminggu. Harus ada koreksi dulu teman-teman. Ini juga sayang banget jam 8 soalnya sekarang ya. Saya tidak melihat untuk bid dan offernya. Biarin aja lah. Tapi secara kenaikan lebih baik teman-teman yang seperti ini hindari, karena penurunannya sangat terlihat jelas. Dia meninggalkan gap ya. Gap seperti ini nih. Ini gap juga meninggalkan gap. Satu. Nah, ini udah pasti gap gitu ya. Nah, inilah tingkat penurunannya. Teman-teman juga hati-hati aja, di sini juga meninggalkan gap. Artinya ini betul lagi uptrend, maka yang punya di bawah masih terus aja lanjutin. Cuma kalau yang baru ngambil lebih baik teman-teman jangan, tunggu aja koreksi, karena dikasih koreksi teman nih. Ya dikasih koreksi, dia pernah dihantam dengan UMA. Nih lihat kosong, ini katanya bukan disuspend sehari tapi dia diturunin. Nah, tunggu aja koreksi itu teman-teman untuk penurunannya. Oke teman-teman, kalau mau VMI lebih baik tunggu dulu, atau enggak scalpingan silahkan. Cuman kalau sekarang disuspend lebih baik teman-teman nanti tunggu koreksi aja, karena dikasih koreksi kok teman-teman. Maka saya bilang ini mudah-mudahan sih dikasih kenaikan yang kedua kalinya, karena Banner lokal sama foreign belum jualan secara signifikan. Mudah-mudahan sih dia jualan, mungkin ditahan dulu untuk koreksi, habis koreksi dia jualan lagi. Nah itulah saat-saat teman-teman untuk melakukan pengambilan ya untuk PMI. Lanjut, ada Soul juga sama, menanyakan kenapa naik terus. Kalau naik terus lebih daripada 70 atau kalau nggak sampai 100% biasanya suka kena suspend teman-teman, hati-hati aja. Nah kalau udah naik seperti ini lebih baik teman-teman sudah berhenti saja untuk mengambil. Tapi untuk yang punya di bawah, lanjutkan. Sampai kapan? Sampai dia puas. Puasnya sampai kapan? Nanti ada pembalikan arah. Cuman hati-hati ketika dia mengambil secara arah terus, hati-hati penurunannya dibikin ARB, teman-teman gak bisa buang. Nah itulah yang harus diperhatikan teman-teman. Jadi ambil secukupnya dan sesuai dengan target. Jangan kalau sudah target, wah bisa lagi, jangan. Kalau sudah melebihi target sudah teman-teman ya. Nanti teman-teman ngambil lagi berikutnya di tahun berikutnya atau enggak bulan berikutnya, menjadikan teman-teman sudah jadi perhatian ya. Ini itu juga ya, akselerasi juga ya. Nah ternyata teman-teman kalau akselerasi ya bagus teman-teman ya, bisa mencapai harga 100 berapa persen ya teman-teman. Ini kalau lagi di bawah lihat fundamentanya baik ya, untuk sampai 200%. Keren ya. Nih teman-teman, perhatikan daripada Banner lokalnya, dia memaaf harga terus teman. Sampai kapan? Nah perhatikan, ini kan selama 1 tahunan tidak ada tahanan sebelah kiri. Lihat untuk 3 tahunan ternyata dia punya di harga pucuk ya, pucuk di angka 98 perak, karena waktu dia IPO langsung dilongsorkan. Nah suka saya bilangin teman-teman, dulu saya tidak direkam gitu. Sekarang saham-saham yang IPO 2024 yang turun ke gocap udah saya rekam, mudah-mudahan bisa melanjutkan kenaikannya, walaupun teman-teman harus nunggu sampai 1 tahun. Ternyata dia bisa di up. Jadi teman-teman yang cut loss dulu ya, niatnya mungkin investasi karena sudah 17 perak 9 perak gitu kan, ya akhirnya ketika ada kenaikan seperti ini teman-teman nyesel dulu, katanya saya dibuang. Kenapa saya bersabar? Karena orang-orang yang bersabar itu teman-teman tahu sendiri, orang-orang investing itu cenderung bersabar. Dia mau turun nambah muatan, nambah turun tambah muatan, karena percaya dengan sebuah emiten itu. Makanya teman-teman fundamental juga harus diperhatikan. Kenapa? Kalau fundamental diperhatikan artinya gini teman-teman ya. Jadi perusahaan itu masih ada, gue udah itu aja. Perusahaan itu masih ada, masih beroperasi. Nah udah gitu aja. Jadi teman-teman kalau mau ikut harga wajar ya silahkan, percaya sama harga wajar silahkan, percaya dengan fundamental tidak ada ya silahkan gitu kan. Saya tidak pernah menyalahkan sebuah analisis atau apapun. Tapi perhatikan kenapa harus fundamental. Cuma memperhatikan bahwa perusahaan itu masih berjalan dengan baik. Udah gitu aja. Soal usaha untung sama rugi itu urusan mereka. Kita hanya menghitung angka-angka saja dan membeli sahamnya.
ya. Nah, teman-teman seperti itu untuk Seoul ini ya. Kalau kita lihat dari harga IPO-nya ya sekarang mungkin mau menjemput harga IPO-nya gitu, mudah-mudahan. Cuman hati-hati ketika dia sudah menjemput harga IPO-nya, biasanya dia penurunan atau gap gini harus diturun. Biasanya juga diturun sama gap juga, maka hati-hati. Ambil secukupnya sesuai dengan teman-teman yang sudah dicanangkan. Kalau canangkannya teman-teman 98 berarti ya masih nunggu gitu. Tapi kalau teman-teman saya untung cuma 100%, ya udah gitu kan. Ini target yang saya targetkan juga sudah tercapai di 38 perak ya nih target ya, cuman saya tidak menuliskan itu ya. Mungkin target berikutnya bagaimana ini pucuk ya. Nah, harus kembali ke masa lalu gitu ya. Ke tahun 2023 ya. Nah, ini teman-teman target 99 sama 112. Ini ada si kepala merah, ada juga gap. Ini juga ada gap di 57-nya di kita teman-teman menuju gap ini. Bukan si kepala merah 57 ya. 5758 lah teman-teman ya. Nah, sebetulnya teman-teman perhatikanlah teman-teman emiten-emiten yang lagi di bawah. Saya bilang beli di bawah, jual di atas. Cuma teman harus bersabar. Intinya semua fundamental, semua analisa, semuanya bandarmologi ataupun apapun teknikal juga intinya sabar. Kalau tidak sabar teman-teman ya tidak akan pernah bisa berlatih untuk bertahan di bursa. Ingat, sabar itu adalah kunci teman-teman untuk meraih gain yang lebih besar lagi teman-teman ya. Kalau lagi di bawah, percaya dengan fundamentalnya masih baik-baik saja atau perusahaannya masih ada, udah ikutin aja, ikutin sesuai dengan planning teman. Jangan pernah memutuskan planning teman-teman sendiri. Jadi teman-teman planningnya seperti A, harus A terus. Kalau pindah ke B, artinya teman-teman sudah ya udahlah. Kecuali kalau teman-teman sudah planningnya ada gitu. Contoh planning A-nya berbeda ke bawah, tiba-tiba nanti tidak sesuai dengan planning. Nah, teman-teman harus merencanakan sesuai dengan planning tersebut. Itu masuk ke bagian daripada planning itu kan. Bukan tiba-tiba harusnya planning seperti yang sudah dibicarakan A, harusnya A, terus ada alternatifnya bila mana, ternyata yang bila mana itu tidak dilaksanakan sama teman-teman sendiri. Itu kan janji kepada teman-teman sendiri, tidak dilaksanakan, ya udahlah saya katos nyerah. Nah, itulah yang akan menjadi gangguan teman-teman ke depannya. Nanti menemukan seperti itu lagi yang tidak diharapkan lagi, akhirnya akan seperti itu lagi ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi upayakan teman-teman sesuai dengan planning teman-teman. Untuk Lopi, Seoul sama FMI ya teman-teman, lebih baik teman-teman kalau yang Lopi mungkin masih di bawah, tapi untuk FMI sudah terlalu tinggi. Nah, ini untuk Seoul ini dalam posisi agak murah dikit untuk 3 tahunan, teman. Untuk 1 tahunan dalam posisi sedikit lagi menuju ke 56-nya. Kalau saya kan ke 58 di sini ya. Nah, teman-teman seperti itu. Nah, kenaikan ini bisa dimanfaatkan teman-teman kalau udah searah-arah begini agak susah ngambilnya gitu ya. Karena di sini memang si bandar lokal terus ngambil, atau keren banget bandar lokal ngambil teman. Poren juga ngambil tapi belum jual. Nah, tinggal sedikit lagi. Apakah bandar poren mau jualan untuk koreksi atau dia mau terus melanjutkan perjalanan? Saya pikir sih kalau bandarnya keren ya harusnya dia melakukan koreksi sebentar ya untuk menurunkan tensi. Siapa yang mau take profit, siapa yang mau ngambil, nanti ditentukan di koreksinya itu. Apakah dia mau mengambil keputusan ke atas lagi ataupun ke bawah. Catatan dari saya ketika dia melakukan koreksi terus dia cenderung tektokan ya, mungkin berapa tik lah gitu ya, bisa 10 tik gitu ya, mungkin tektokan di situ, dan barang lokal lagi jualan, biarin aja jualan selama si candlenya tidak turun. Selama si candlenya tidak turun terlalu tajam teman-teman, sesuai dengan yang teman-teman nanti gariskan gitu ya. Nah, itu makanya mau melanjutkan kenaikan ke atas. Cuman kalau si candlenya turun dan barang lokal juga ikut turun, hati-hati, itu akan ada pembuangan dan mereka melakukan take profit. Lanjut ada KDSI. KDSI ini katanya mau stock split ya Senin depan katanya. Ingat teman-teman, stock split ini udah ada nih. Stock split 1/4, artinya sekarang 490 dibagi 4 aja teman-teman. Jadi harganya segitu. Kalau melakukan stock split artinya sudah kemahalan. Jadi kalau dia diturunin lagi contohnya ke 490 bagi 4 berapa, jadi harga berapa nih? Kalau sekarang gitu ya. Kita cek berapa harga 490 dibagi 4, 122 ya. Coba deh 49 berapa sekarang harganya?
harganya 490 kan. Kita cek 490 dibagi 4 ya 122 kalau di harga sekarang. Tapi kalau ditaikin lagi ya mungkin bisa tinggal bagi 4 aja teman-teman ya. Itu sangat mudah sekali untuk stock split itu ya. Ini apa? KDSI. Peluangnya bagaimana kalau harga kembali harus turunin gitu aja teman-teman. Sangat simpel teman, ketika dia melakukan stock split artinya sudah harganya udah premium gitu ya, udah kemahalan. Cuman 1 tahun ini dia hanya tertinggi di 567 ya. Nah kalau dia mau melakukan stock split di angka berapa ya, tertingginya di cuma di 567. Coba untuk 5 tahunan berapa? 561. Terus untuk 10 tahunan betul di 56. Artinya sudah tidak mau kemana-mana lagi, cuma cenderung ke situ. Jadi kalau sekarang apa ya, sekarang 490 beda 10 tik ya, berarti 500 ya. Cuman 64 poin lagi. Artinya sudah kemahalan mungkin bisa. Maka dia kalau diturunin harganya tetap dia maka masih di sini. Nah, teman-teman tinggal bagi aja nanti. Kalau contohnya kalau 4 sini 122 ya, tinggal di tengah-tengahnya aja berapa ya. Nanti harga bawahnya berapa. Karena udah tinggi, mungkin teman-teman bisa melakukan nanti kalau harga murahnya di 157 bagi 4 aja. Coba 157 bagi 4 berapa? 157 dibagi 4 39 perak. Oke, kalau tiga harga gocap berarti. Cuman teman-teman ya jangan ke situlah. Anggap aja kalau isi termurahnya di angka 133 dibagi 4. Nah, mungkin teman-teman bisa di angka segini lah, di atas harga mungkin 70 80 gitu ya. Nah, ini 122 itu kalau dipersenin, anggap aja 122 dikali penurunan ya tingkat 30% aja. Di berapa nih? Dikurangi sekitar 85-an teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa nunggu di situ ya 85-annya. Nah, untuk KDSI seperti itu teman-teman. Jadi kalau melakukan stock split artinya sudah harga sudah kemahalan, dan ini juga cenderung ya mungkin ini tidak baik gitu. Begini aduh, ini lukisan marketernya tidak bagus, saya tidak suka. Ya lebih baik seperti itu teman-teman, tunggu aja di harga bawahnya. Karena untuk yang namanya stock split ya, artinya udah mahal harganya. Maka sudah tidak ada kemampuan untuk pembelian lagi, akhirnya harus turunin lagi. Mungkin disitu akan beli rame, dan si jumlah bid dan offer itu semakin rame, 4 kali lipat dari biasanya. Oke, mungkin seperti itu aja. Nanti mungkin teman-teman yang belum dibahas akan kita bahas selanjutnya. Oke, ciao ya.